Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama UBN Newsroom ingin menyampaikan siaran pers. Lebih dari 24 jam WNI ditahan Israel. Saya, Bakhtiar Nasir, meminta dan menyarankan agar diplomasi Indonesia harus naik level. Lebih dari 24 jam setelah intersepsi terhadap kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla, nasib sejumlah relawan Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) belum menemukan kepastian pembebasan. Dalam konferensi pers pada Selasa 19 Mei 2026, GPCI menyampaikan kekhawatiran serius atas keselamatan relawan Indonesia yang ditahan oleh militer Israel. Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyebut pihaknya sudah tidak dapat berkomunikasi dengan para relawan yang ditahan. Ia mengkhawatirkan para relawan beresiko mengalami kekerasan apabila penanganan tidak segera dilakukan. Sebagaimana pengalaman penahanan relawan dalam misi kemanusiaan serupa sebelumnya. Sama-sama kita pernah lihat beberapa kali dan banyak korban di sana. Kondisi ini semakin mendesak karena di antara relawan yang ditahan terdapat warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan, dan jurnalis. Mereka bukan kombatan, mereka tidak membawa senjata, mereka berada dalam misi sipil untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Sementara itu, kantor staf Presiden dalam konferensi pers pada Selasa 19 Mei 2026 menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah koordinasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP. Apabila paspor WNI ditahan, serta bantuan medis apabila diperlukan. Indonesia juga disebut telah bergabung dengan 9 negara lain dalam mengecam keras tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut. Di sisi lain, GPCI telah bertemu pimpinan MPR RI untuk melaporkan penahanan 9 WNI dalam misi menuju Gaza. Menanggapi situasi tersebut, saya, Bakhtiar Nasir, menyatakan bahwa langkah pemerintah sejauh ini penting, tetapi belum boleh dianggap cukup. Koordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara adalah langkah yang benar secara prosedural. Penyiapan SPLP dan bantuan medis juga penting. Tetapi, ketika komunikasi dengan relawan terputus dan resiko kekerasan meningkat, diplomasi prosedural harus segera naik menjadi diplomasi krisis. Begitu menurut saya. Keselamatan warga negara Indonesia tidak boleh menunggu ritme birokrasi normal. Jika sudah lebih dari 24 jam tanpa kepastian, sementara pihak GPCI tidak dapat berkomunikasi dengan relawan, maka negara harus memperlakukan situasi ini sebagai keadaan darurat perlindungan warga negara. Perlu diketahui bahwa setiap jam keterlambatan dapat memperbesar resiko fisik, psikologis, dan politik terhadap para relawan. Negara dalam hal ini harus hadir cepat, tegas, terukur, dan maksimal. Saya menilai Indonesia perlu mengaktifkan tekanan diplomatik berlapis. Tidak cukup hanya melalui jalur konsuler.
pemerintah perlu membuka kanal politik tingkat tinggi, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, perwakilan RI di negara-negara terkait, organisasi internasional, negara-negara peserta misi, hingga negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel. Jika Israel hanya mendengar tekanan dari Amerika Serikat, maka usulan agar Presiden Prabowo melobi Presiden Trump perlu dipertimbangkan secara serius. Ini bukan soal politik simbolik, ini soal nyawa WNI dan kehormatan diplomasi Indonesia. Saya juga menegaskan bahwa misi GPCI harus terus dinarasikan secara jelas sebagai misi kemanusiaan legal. Ya, sekali lagi, sebagai misi kemanusiaan legal. Para relawan bukan bagian dari operasi militer, bukan membawa senjata, dan bukan membawa ancaman keamanan dimanapun. Narasi ini penting. Jika tidak ditegaskan terus-menerus, Israel dapat membingkai penahanan ini sebagai urusan keamanan. Padahal yang dihadapi adalah warga sipil, relawan kemanusiaan, dan jurnalis. Menurut saya, Indonesia harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika WNI berada dalam wilayah konflik internasional, negara tidak boleh terlambat membaca eskalasi. Apalagi Indonesia telah mengambil posisi dalam kerangka perdamaian internasional. Karena itu, perlindungan terhadap warga Indonesia yang menjalankan misi kemanusiaan harus menjadi ujian nyata bagi diplomasi perdamaian ini. Saya mendorong pemerintah mengambil 3 langkah darurat. Pertama, membentuk pusat krisis lintas kementerian yang memberikan pembaruan berkala kepada publik. Kedua, menuntut akses konsuler langsung terhadap seluruh WNI yang ditahan. Ketiga, melakukan tekanan diplomatik terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar pembebasan dilakukan segera dan tanpa syarat. Karena lebih dari 24 jam adalah waktu yang terlalu lama bagi para keluarga yang menunggu kabar. Terlalu lama bagi relawan yang tidak jelas nasibnya. Dan terlalu lama bagi negara jika hanya bergerak dalam pola diplomasi biasa. Saya menyerukan agar Indonesia menggalang tekanan publik internasional lebih luas. Menurut saya, jika 9 negara sudah mengecam tindakan Israel, maka tekanan tersebut harus diperluas menjadi gerakan diplomatik kolektif. Misi kemanusiaan di perairan internasional tidak boleh dikriminalisasi. Jika hari ini relawan kemanusiaan dapat ditahan tanpa konsekuensi serius, maka besok bantuan sipil ke Gaza akan semakin mudah dibungkam. Saya ingin menutup pernyataan saya dengan menyerukan agar pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia secara luas bergerak lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih tegas. Indonesia sudah mengambil langkah awal, tetapi situasi ini menuntut lebih dari sekedar koordinasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah diplomasi darurat, tekanan tingkat tinggi, dan perlindungan maksimal terhadap WNI yang ditahan. Satu nyawa rakyat Indonesia terlalu berharga untuk menunggu lambatnya meja diplomasi dan meja tekanan. Dan misi kemanusiaan tidak boleh dibayar dengan kekerasan, penyiksaan, atau kehilangan nyawa. Saya Bakhtiar Nasir dari UBN Newsroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.